kehilangan aji, kehilangan muru'ah, kehilangan marwah, kehilangan derajat, kehilangan martabat, kehilangan aji. Aji itu asal kata dari pengajian. Pengajian itu bukan mengajari. Pengajian itu adalah orang bersama-sama mencari derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah. That is aji. So namanya pengajian. Kalau mengkaji itu intelektual kognitif, itu literasi, itu akal. Jadi pengkajian. Kalau pengajian itu kita kumpul ini, Anda bahagia, Anda apresiatif kepada apa saja. Karena Anda ikhlas satu sama lain, maka Anda tidak terlalu verifikatif terhadap nada lagu. Agak pales, tidak ada masalah. Karena pales itu juga bagian dari keindahan. Karena hidup ini bukan lagunya pales apa tidak. Hidup ini bukan tantanganmu seberapa besar. Hidup ini adalah bagaimana kamu menghadapinya. Jelas ya? Hidup itu bukan istrimu cerewet apa halus. Hidup adalah bagaimana kamu memperlakukannya. Kan begitu? Kan begitu. Demikian juga masalah-masalah yang kamu hadapi tiap hari. It's not about the problem, but about how you solve it. Understand? That. Bener ya? Ingat-ingat itu. Anda harus takabur kepada masalahmu, kepada problemmu. Takabur itu haknya Allah kalau dilakukan kepada makhluk. Takabur itu ngendas-dasi, jadi lu pegang kepalanya, itu takabur ya. Anda ngedein, membesari, bukan membesarkan, membesari. Kamu kecil tuh ada takabur. Nah, Anda terhadap masalahmu, terhadap Republik Indonesia, Anda harus takabur. Bukan kepada presidennya, bukan kepada calon gubernurnya, bukan kepada menterinya, tapi kepada masalah Anda harus mutakabir. Anda harus lebih besar dari masalahmu, benar kan? Yang begitu. Kalau kamu lebih kecil dari masalah, kamu ditakaburi masalah, hancurlah kamu. Jadi ternyata takabur itu bagus, tapi kepada masalah, tidak kepada orang, kan begitu? Kan tidak ada satu kata yang berhenti sebagai satu kata, semua harus terkait. Kafir, Anda semua kafir, masa Anda? Semua kafir, saya berani jamin. Karena pasti ada yang Anda ingkari, misalnya kebatilan. Anda ingkar enggak terhadap kebatilan? Berarti Anda kafir kepada kebatilan. Benar enggak? Makanya jangan ngomong kafir, muslim, segala macam sebagai kata yang statis, karena dia kontekstual. Dia yadur ala illatihi. Kafir nang sopo. Belajar sama orang Madura. Gitu. Nasi halal apa haram? Tidak tentu, Pak. Kata orang Madura, tidak tentu, Pak. Kalau colongan ya haram, Pak. Kan gitu. Sekarang saya tanya, Anda paham syariat Islam, sholat subuh wajib apa sunat? Sekarang wajib enggak? Haram sekarang. Makanya nggak ada kata berhenti sebagai kata, nggak ada kafir, nggak ada zalim, nggak ada. Itu peristiwa. Haji, tidak ada haji. Haji adalah orang yang sedang menjalankan syariat haji pas di Mekah sana. Masa kon sing jek kaji? Kan nggak kaji lagi. Tentara ketika dia bertugas sebagai tentara, begitu dia pulang sama istrinya kan ya dia nggak tentara lagi. Mau sama istrinya begitu, siap Bapak. Rumah, jelas ya. Oke, saya kembali sedikit kembali ke ujung gang. Di antara kafir yang tidak bisa berdiri sendiri ya, kan mungkin tidak seorang muslim melakukan kekufuran. Oke, mungkin nggak seorang muslim melakukan kesyirikan, kemusyrikan, fasik mungkin, zalim mungkin, sangat mungkin. Jadi bisa nggak kamu ini orang muslim itu orang zalim gitu, bisa nggak? Kan nggak bisa. Karena kan saya tanya lagi, kamu itu yang penting kamunya apa perilakumu, kan gitu. Perilaku, akhlakmu atau identitasmu, akhlak. Oke. Meskipun sekarang kita terlanjur pakai identitas, udah enggak apa-apa juga, itu juga enggak salah juga, untuk supaya ada muru'ah juga, gitu loh. Rasulullah itu
kalau ya Allahumma sholli ya, kalau Rasulullah itu mulai didewa-dewakan, dituhan-tuhankan sama umatnya, Allah mengatakan dia itu Rasul gue. Tapi kalau orang mulai saking deketnya sama Rasulullah terus neranya, terus enak-enaknya minta rokok, nggak bilang-bilang, umpamanya gitu ya, masuk rumahnya ngambil makanan di dapur, ya itu kan sudah mulai neranya. Kalau sudah begitu Allah mengatakan dia Rasul. Tapi kalau orang sudah mulai mendewa-dewakan Rasulullah secara feodal, secara kultus, baru Rasulullah mengatakan dia juga manusia biasa. Coba Anda bedakan Muhammad bin Abdullah dan Muhammad S Nabi wa Rasul. Jadi Maulid Nabi mulai tahun ini diselenggarakan di bulan Ramadan, karena itu yang benar. Maulid Nabi itu adalah sama harinya dengan nuzul Quran. Kalau 12 Rabiul Awal itu Maulid Muhammad namanya, bukan Maulid Nabi. Karena waktu itu, karena Muhammad itu Al-Amin, nothing to do with Iqra, dengan Quran, masih belum Nabi dia. Jadi kalau Maulid Muhammad itu 12 Rabiul Awal. Jadi ini hari libur nasional harus dirapatkan lagi. Masa Maulid Nabi kok 12 Rabiul Awal? Tapi sudah terlanjur, enggak apa-apa. Kan saya selalu bilang, itu ndak dosa, itu insya Allah kok dimaafkan Allah, ndak ngerti kok. Gitu ya, kayak Bu Mega nggak kafir, nggak ngerti kan mau bagaimana. Kalau orang nggak ngerti mau bagaimana? Mau dimasukkan neraka, lu kok neraka? Lah kamu dulu ngomong akhirat itu ramalan, bukan? Lu, betul ngerti saya gula apa? Selesai dia. Nggak ngerti saya, masa nggak ngerti salah? Nah di Indonesia ini begitu banyak orang tidak mengerti. Jangankan hal-hal yang agak spesial di dalam Islam, negara aja mereka tidak ngerti kok. Mereka nggak ngerti bedanya negara sama pemerintah coba. Mereka nggak ngerti Mahkamah Konstitusi itu lembaga negara apa pemerintah, mereka nggak ngerti kok. Mereka nggak ngerti pendopo kabupaten itu pendopo negara apa pendopo pemerintah, mereka nggak tahu kok. Bupati itu merasa dia itu negara. Dan negara sama dengan pemerintah, maka dia merasa atasannya para bawahan. Kan tidak ada bawahannya. Mereka itu pegawai itu adalah pegawainya negara, dibayar dengan uang negara. Mereka patuh kepada undang-undang negara, bukan patuh kepada bupati atau presiden. Itu aja nggak ngerti kok. Mau dimarahi bagaimana? Jadi kamu pilih gubernur kayak apapun, ya nggak ngerti juga. Jadi sudah lama ya, ini tidak urusan yang kecil-kecil, kita ini jangka panjang. Anda adalah generasi di surat Al-Maidah 54. Anda kan bahagia, lihat nomor 1 Anda tuh bahagia banget.